Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ani Moraliva. Di sini kita akan membahas tentang grup siklik. Jadi terlebih dahulu kita akan belajar tentang definisi dari grup siklik dan juga contohnya. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang order elemen dan juga order dari grup. Lalu apa sih sebenarnya grup siklik itu? Ya, grup siklik ini tuh seperti kita melihat rumah, ya. Kalau kita mau bangun rumah, itu kan kita perlu yang namanya ini ya, yang namanya pondasinya, atau kira-kira si rumah itu dibangun oleh oleh apa strukturnya ya? Apakah dia pakai batu bata merah? Apakah dia pakai batako gitu kan ya. Kemudian selain si bata merah ini, si rumah itu juga akan dibangun oleh unsur-unsur yang lain seperti pasir yang dicampur dengan semen ya untuk melekatkan si bata merah sehingga nanti dia akan menjadi sebuah dinding yang kokoh. Nah, lalu prinsip si grup siklik ini itu seperti prinsip kita akan bangun rumah ya. Jadi si grup, the whole himpunannya ini akan bisa dibangun oleh suatu unsur ya, bisa satu, bisa dua dan lain sebagainya. Oke, di sini akan saya berikan terlebih dahulu tentang definisi formal dari grup siklik. Oke, sekarang kita ke definisi dari grup siklik. Oke, sebentar. Saya mau pakai warna hijau aja lah. Oke, ini kenapa tulisan saya jadi kagok ya? Oke, sekarang kita akan ke definisi dari grup siklik. Aduh, kenapa ini ya? Mungkin kurang besar. Oke. Tulisan saya jadi jelek. Ntar. Saya kecilkan aja. Oke, mungkin ini ya. Atau saya mau pakai coba warna ini aja. Oke. Definisi grup siklik. Oke, di sini kita akan lihat apa sih definisi dari grup siklik itu. Oke, sekarang saya akan tuliskan di sini definisi. Ya, misal saya punya suatu grup, misal G dengan operasi bintang ini adalah grup. Ya, jadi si G-nya ini sudah grup ya. Jadi grup siklik itu si G-nya ini sudah grup. Nah, nanti bagaimana dia disebut sebagai grup siklik? Dia akan punya, seperti saya katakan tadi, dia akan punya satu elemen, minimal satu elemen yang dia bisa membangun semua dari subgroup. Jadi nanti dia akan bisa menghasilkan dari setiap anggota di grupnya itu sendiri. Oke ya. Jadi misal G dengan operasi bintang adalah grup ya, maka K ya disebut grup siklik ya jika ada ya G kecil di G besar ini, sehingga
Ya, sehingga si G ini akan sama dengan G kecil ya. Ini generator, ini akan sama dengan apa? G pangkat berapa? Oke, pangkat K. Seperti itu. Untuk K-nya apa? K-nya ini adalah elemen bilangan bulat. Ya, nanti kita akan lihat di contohnya. Mungkin definisinya masih sedikit abstrak gitu ya. Nanti kalau kita lihat contohnya akan semakin jelas gitu. Oke, jadi di sini G itu bisa dibangun oleh sebuah elemen di G. Seperti saya katakan tadi, si elemennya ini boleh satu atau lebih, tapi minimalnya satu, maka dia akan disebut sebagai grup siklik. Nah, lalu selanjutnya gini ya, selanjutnya si elemen pembangunnya ini kita akan sebut sebagai generator. Ya, ini disebut sebagai generator atau unsur pembangun daripada si G. Ya, generator dari grup G. Nah, ini yang disebut definisi dari si grup siklik. Oke, kita akan ke contoh ya. Contoh ini paling mudah. Contoh mungkin saya akan berikan beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, di sini saya ingin berikan untuk grup tak hingga. Ya, paling mudah adalah kita tahu bahwa Z terhadap operasi penjumlahan ini adalah merupakan grup. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah si Z ini terhadap operasi penjumlahan ini adalah merupakan grup siklik. Oke, gimana kira-kira menurut kalian? Apakah dia merupakan grup siklik? Kita lihat. Jawabannya iya. Ya. Karena apa? Karena Z itu mempunyai dua generator. Yaitu 1 dan oke, ini saya tulis pakai dan aja. Dan -1. Mengapa si 1 ini merupakan generator daripada si Z? Kita lihat ya di sini. Kalau misalkan saya punya 1 ya. 1 saya pangkatkan dengan -1, ini hasilnya adalah -1 ya, karena terhadap operasi penjumlahan ya. Kemudian 1 saya pangkatkan dengan 0, jangan jawab 1 lagi ya. Kalau kalian sudah belajar teori grup, ingat jangan jawab 1 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Tapi 1 pangkat 0 adalah sama dengan identitas. Nah, kebetulan identitas si Z ini terhadap operasi penjumlahan itu 0, maka di sini akan jadi 0. Ya, kemudian 1 pangkat 1 sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, ini dia akan membentuk ya si Z-nya itu sendiri. Jadi Z ini bisa dibentuk oleh elemen 1 yang dipangkatkan dengan bilangan bulatnya. Oke. Nah, begitu juga dengan -1. Ya, -1 seperti ini. Oke, bentar saya lihat dulu ya. Oke, -1 ya. -1 ini kalau saya pangkatkan dengan -1 berarti kan inverse-nya dari -1 di sini adalah ketemu 1 ya. Yang lainnya juga -1 pangkat 0 di sini juga ketemunya 0, -1 pangkat 1 di sini 1 dan seterusnya. Jadi si -1 ini juga bisa membangun bilangan bulat. Jadi 1 dan -1 itu adalah merupakan generator daripada Z, sehingga Z adalah merupakan grup siklik. Oke. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Masih tetap di grup hingga.
Masih tetap di grup tak hingga. Contoh yang kedua di sini, saya punya R ya, terhadap operasi penjumlahan ini merupakan grup. Pertanyaannya adalah, apakah R terhadap operasi penjumlahan itu merupakan grup siklik? Oke, kira-kira ada yang tahu? Ya, kalau tadi Z itu bisa dibangun oleh 1 sama min 1, apakah si R ini bisa dibangun oleh 1? Tidak. Kenapa? Karena kita punya 0,1, kita punya 0,2, kita punya akar 2, yang itu tidak bisa dibangun oleh 1. Maka di sini jawabannya adalah R terhadap operasi penjumlahan meskipun dia grup, tapi bukan grup siklik karena nggak punya namanya generator. Kenapa? Karena kan pangkatnya itu adalah bilangan bulat gitu, sedangkan R itu ya real number gitu. Jadi kalau misalkan mau dipangkatkan dengan bulat ya akan nanti hasilnya bulat gitu. Ya, yang lainnya yang selain bilangan bulat itu nanti akan nggak bisa dibangun oleh 1 gitu ya, bukan grup siklik karena tidak punya generator. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga di sini saya pakai kita punya Z4 ya terhadap penjumlahan modul 4. Ini adalah merupakan grup. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah Z4 ini terhadap operasi penjumlahan merupakan grup siklik? Kira-kira seperti apa? Oke, karena di sini grupnya adalah berhingga, kita bisa dengan mudah kita akan bisa menyusunnya. Oke, jadi kita punya Z4 itu isinya adalah berapa? 0, 1, 2, dan 3. Nah, berarti kita akan cek satu persatu ya. Saya belum mengajarkan teorema, jadi di sini kita akan ceknya satu persatu. 0 tidak mungkin karena 0 dipangkatkan dengan berapapun akan tetap jadi 0. Jadi dia tidak akan membangun Z4. Lalu bagaimana dengan 1? Ya, kita lihat 1 pangkat 0 di sini adalah 0 ya. Oke, maaf. Kemudian 1 pangkat 1, 1. 1 pangkat 2 di sini adalah 2. Ya, 1 pangkat 3 ketemunya adalah 3. Dan kalau kita susun di sini 1 itu akan menghasilkan 0, 1, 2, 3. Dan dia akan membentuk Z4. Oke. Lalu bagaimana dengan 2? 2 pangkat 0 di sini adalah 2. Ya, 2 pangkat 1 di sini adalah 2. Lalu bagaimana dengan 2 pangkat 3? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Jadi 0 ya. Oke, maaf, ini 2. 0, ini maaf. Ini 0, saya salah tulis. Oke. Ini 0. Jadi apa? Di sini 2 ini akan membentuk apa? 0 sama 2. Jadi dia bukan generator. Oke, selanjutnya kita ke 3. 3 pangkat 0 sama dengan 0. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 2 berapa?
3 pangkat 2 itu 6. 6 berarti 2. Oke, 3 pangkat 3 di sini adalah 1. 3 pangkat 4 balik lagi 0. Sehingga di sini kita akan peroleh 3 ini dia akan mengenerate si Z4 ya. Karena semua elemennya ada. Ya, jadi apa? Dapat kita simpulkan. Jadi Z4 terhadap operasi penjumlahan modulo 4 ini adalah merupakan grup siklik ya, dengan generatornya apa? Satu dan 2. Oke. Jadi ini tadi kita sudah belajar definisi grup siklik dan juga contohnya. Jadi saya punya ada 3 contoh. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.